Dahulu, minyak bumi digunakan nenek moyang sebagai obat-obatan, alat penerang maupun kebutuhan perang. Kebutuhan untuk minyak bumi ini semakin meningkat dan membuat orang-orang mencari minyak bumi atau emas hitam ini. Tercatat bahwa sumur minyak pertama di Indonesia ditemukan di Sumatera Utara di desa Telaga Said, Langkat. Salah satu penemunya adalah Inspektur Perkebunan di Langkat, Ailko Jana Zilker, yang menduga ada kandungan minyak di daerah Langkat. Ia tak sengaja menemukannya lewat pembantunya yang menyalakan obor ke dalam cairan hitam di sebuah genangan air. Atas penemuan ini, ia mendapat bantuan dana dari Belanda untuk mengeksplorasi minyak bumi dan mengurus izin dari Sultan Langkat saat itu untuk melakukan pengeboran. Ia memulai pengeboran pertama di daerah yang kemudian disebut Sumur Telaga 3, namun tidak membuahkan hasil baik karena hanya mendapatkan minyak bumi yang sedikit. Kemudian Zilker mencoba peruntungan kembali dengan melakukan pengeboran dan memberikan hasil yang menggembirakan. Ia mendirikan sebuah perusahaan di Pangkalan Berandan dan di sekitar Pangkalan Susuk didirikannya berbagai fasilitas penimbunan minyak dan pelabuhan yang kemudian dikenal sebagai pelabuhan ekspor pertama di Indonesia. Tahun 1942, Belanda kalah berperang dari Jepang dan memutuskan untuk membakar kilang minyak sebelum Jepang memasuki tanah air. Namun Jepang punya tenaga-tenaga terampil yang bisa memperbaiki kerusakan kilang minyak tersebut dan mendapatkan sumur minyak baru. Di bawah kendali Jepang, hasil minyak bumi pada tahun 1943 sekitar 50 juta barel. Pada 4 Januari 1945, Sekutu menyerang kilang minyak di Pangkalan Berandan guna melumpuhkan basis logistik dan minyak yang telah dikuasai Jepang. Kala itu, para tentara Indonesia mendengar kabar bahwa Belanda ingin kembali menguasai Pangkalan Berandan sebagai sumber ekonomi dan peperangan vital untuk berperang. Para tentara mendapat informasi Belanda akan datang pada 13 Agustus 1947 ke Pangkalan Berandan. Menanggapi informasi ini, Komandan Sektor Barat Utara Letnan Kolonel Hasbala Haji menyiapkan rancangan matang, yakni membentuk pertahanan berlapis dari jalanan raya Tanjung Pura Berandan dan jalur pengungsian apabila terjadi pembumi hangusan di Pangkalan Berandan. Kemudian ia membentuk tim militer detasemen yang berfungsi mengawasi pembumi hangusan, mengawasi kelancaran pengungsian, dan mengawasi nikah yang menyusup di tengah masyarakat. Ketika pertempuran terjadi, pertahanan Indonesia semakin mundur akibat dari ketidakseimbangan senjata dan hancurnya persediaan logistik dan bahan makanan tentara. Sehingga saat itu juga tentara Indonesia memilih untuk membumi hanguskan Pangkalan Berandan beserta kilang minyak lainnya pada tanggal 13 Agustus 1945.